Bab 5491. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mu Yun juga diam-diam mengharapkannya. Kini ia telah membuka 31 kuil Tao, berusaha membuka 100 kuil Tao secepatnya dan melangkah ke ranah Raja Tao. Pada saat itu, setidaknya 1000 kuil Tao telah dibuka untuk ditembus. Bahkan, Mu Yun berencana bahwa dia tidak akan menerobos Kaisar Tao sebelum dia mencapai 9000 prefektur Tao. Ranah Raja Surgawi dari Rumah Besar Tao melibatkan ranah Kaisar Tao, kemudian ranah Kaisar Tao, dan bahkan ranah Dewa Tao. Itu sangat penting, tidak bisa diabaikan. Namun, bagaimana setiap orang memutuskan apakah perkembangan Taoisme mereka sudah ekstrim? Mu Yun belum mengetahui hal ini. Xie Guangxi kemudian melihat ke arah Xie Lingjiong di sampingnya dan berkata, "Saudara kedua, aku akan membawa 10 orang dan kamu akan membawa semua orang dan menunggu di sini." "Saudaraku, hati-hati." Ya, di sisi lain, pedang bintang naga juga memberikan instruksi kepada bintang naga Yun, dan kemudian memimpin 10 Raja Tao untuk bersiap berangkat bersama Sigang. Dan sekarang, pedang bintang naga mendatangi Sigang dan berbisik, "Sigang, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Mengatakan, pedang bintang naga memberitahu kita secara perlahan. Setelah mendengar ini, Sigang mengangkat alisnya. "Apakah ada hal seperti itu?" "Ya, bagaimana dengan pria bernama Mu Yun? Bawa dia bersamamu untuk bertemu dengan beberapa kaisar." Sigang segera berkata. Mendengar ini, pedang bintang naga tampak pahit. Tidak masalah jika raja-raja Tao ini pergi membantu, tetapi Mu Yun hanyalah kaisar dari keluarga Tao. Saya khawatir akan sangat berbahaya jika dia pergi. Apakah ada masalah?" Sigang mengangkat alisnya dan berkata, "Cepatlah." Ya, pedang bintang naga kembali dengan cepat, menatap Mu Yun, dan berkata dengan getir, "Sigang, ayo pergi bersama." Setelah mendengar ini, Long Xuanwu dan Long Xuanmei segera maju ke depan. "Ayah, bagaimana kamu bisa membiarkan saudara gembala pergi?" Betapa berbahayanya. Long Xuan tidak puas. Awalnya, saudara penggembala itu beberapa kali menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuannya. Ayah saya selalu berkata untuk membalasnya dengan baik. Apakah itu cara membalas budi mereka? Itu adalah lubang api di depan. Semua yang bisa pergi adalah Raja Tao. Mu Yun hanyalah kaisar Taoisme. Anda mungkin mati jika pergi. Pedang bintang naga melirik putranya dan berkata, "Itu adalah kesalahan. Aku tidak menyangka Sigang, bajingan itu." Ketika Mu Yun mendengar kata-kata itu, dia berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Hanya saja pergi sekali." Terlebih lagi, ada begitu banyak Raja Tao yang mengambil risiko. Mereka tidak bisa mengubahnya. Pedang bintang naga memandangi anak-anaknya dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, aku akan melindungi adikku." Mu Yun datang ke Sigang dengan pedang bintang naga. Sigang memandang Mu Yun dari atas ke bawah dengan sepasang mata, dan berkata perlahan, "Apakah kamu yakin mengatakan yang sebenarnya?" "Oke, di bawah." "Yah." Sigang lalu berkata, "Ikutlah denganku dan jangan biarkan kamu mengambil risiko. Katakan saja pada beberapa orang dewasa apa yang baru saja kamu katakan pada Long Xingjian." "Oke." Segera, kekuatan tingkat perunggu dari 4 alam kecil, dipimpin oleh Raja Jalanan yang kuat ini, semakin dalam. Ketika dia mencapai posisi yang dalam, Mu Yun segera merasakan tekanan yang kuat dan mengirimkannya ke seluruh tubuhnya. Bukan hanya dia, banyak Raja Tao lainnya juga tampak serius. Di depan, ada lubang yang dalam. Di lubang dalam dengan diameter 30 li, asap hitam mengepul-mengepul. Di bawah asap hitam, Anda dapat melihat cahaya gelap berputar-putar, memberikan perasaan runtuhnya ruang yang mengerikan. Melihatnya, Mu Yun merasa matanya tersedot ke dalam. Pada saat ini, di tepi lubang hitam dengan diameter 30 li, ada sosok 8 kekuatan emas berdiri. Ada seorang kaisar Tao, tetapi lebih merupakan Raja Tao. Mu Yun melihat ke masa lalu, dan matanya tertuju pada sosok montok dan menawan, sedikit terkejut. Kelompok orang itu adalah pejuang Tanah Suci Yanyu. Pesona dan postur montok adalah wanita yang dia selamatkan bersama Xie Susu dan Kumiao Tong. Raja Tao dari Tanah Suci Yanyu. Mu Yun hanya melihatnya sekilas selalu lewat. Meskipun mereka bertemu wanita ini dan menyelamatkannya sekali, dia juga memberi 3 orang Pilpifu Tianyuan, yang dapat dianggap sebagai 2 dinasti Qing. Dia tidak mengira itu hanya untuk menyelamatkan Raja Tao.
Raja Tao akan selalu mengingat kebaikannya. Mungkin orang menganggap sayang untuk diselamatkan. Dimungkinkan untuk membunuh orang dan membunuh orang. Tekanan besar, dengan mendaratnya banyak Raja Tao, semakin meningkat. Di antara jurang yang dalam, saya tidak tahu teror macam apa yang ada, yang membuat orang gemetar. Pedang bintang naga dan Xie Guangxi, jika tidak, berdiri di samping Mu Yun untuk menghindari bahaya bagi Mu Yun. Raja Tao bernama Sigang berjalan ke depan dan membisikkan sesuatu. Sigang kembali lagi, ikut denganku. Ya, Mu Yun mengikuti Sigang ke-8 orang di depannya. Ke-8 sosok itu bernafas lega. Mu Yun hanya melihat mereka beberapa kali dan merasakan nafas orang-orang ini tidak ada habisnya. Tidak bisa digambarkan sebagai luasnya lautan dan gurun pasir. Lebih seperti sebuah dunia. Kaisar, ini adalah Kaisar. Nak, apakah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Seorang pria parubaya kekar, suaranya seperti guntur, bergulir dan bergema, dan guncangan darah Mu Yun mengalir. Wu Fei, anak kecil ini baru saja membuka 31 kuil Tao. Mengapa kamu begitu mengesankan? Kamu ingin menakut-nakuti orang sampai mati. Pria tua berambut abu-abu lainnya mengerutkan kening. Hei, Bao Yao tua, apakah anak ini ada hubungannya denganmu? Wu Fei berkata sambil tersenyum, saya selalu berbicara seperti ini. Saya tidak tahan. Dia meledak. Itu ayam saya yang lemah. Mendengar ini, Mu Yun melihat ke arah Wu Fei dan segera menundukkan kepalanya. Tikus, aku ingat kamu. Saat aku sampai di alam Kaisar, aku akan memelukmu di sampingku dan menyetrumu sampai mati dengan suara nyaring. Bao Yao mengabaikan biaya seni bela diri, memandang Mu Yun dan berkata dengan lembut, anak kecil, ceritakan padaku apa yang telah kamu lihat dan dengar, jangan tinggalkan detailnya. Ya, Mu Yun melengkungkan tangannya dan bernapas. Memang benar, dia hanyalah Kaisar Taoisme yang membuka 31 kuil Tao, dan dia tidak lebih baik dari para kaisar tersebut. Segera, Mu Yun melambaikan telapak tangannya dan mural itu muncul di depannya. Dalam mural tersebut terdapat bentuk dan warna. Sosok warna yang dilihat Mu Yun saat itu terekam dengan jelas. Mural yang digantung di antara beberapa kaisar terlihat jelas. Wu Fei melihatnya sebentar, dan tiba-tiba berkata, bagaimana dengan pria di atas? Mengapa hanya ada setengahnya? Di mana tubuh bagian atas? Mendengar ini, Mu Yun tidak berbicara. Wu Fei berteriak, aku bertanya padamu, bocah Bao. Mu Yun melirik Wu Fei dan berkata dengan dingin, hanya setengah. Hanya setengah. Wu Fei mendengus, nak, apakah kamu sedang bermain-main dengan kami? Jangan berpikir kami tidak akan ada gunanya bagimu jika kami memberikan beberapa informasi berharga. Wu Fei, bisakah kamu berkata lebih sedikit? Seorang wanita cantik dengan gaun istana melangkah keluar dan berkata dengan dingin, diam. Wu Fei memandang wanita parubaya itu, memotong dan berhenti berbicara. Mu Yun juga melihat wanita sajak itu. Di sampingnya, pedang. Bintang naga berkata, ini adalah tetua Shaofu dari keluarga ular perak besar di lembah 10.000 iblis. Sebutkan Shaofu. Mu Yun pertama kali memikirkan Shao Ninger. Aku ingin tahu apakah Xie Susu telah melihat majikannya. Jauh di dalam oasis, para kaisar dan banyak raja Tao semua menatap gulungan gambar yang dikembangkan oleh Mu Yun dan memperhatikannya dengan cermat. Dan tepi kawasan hutan pegunungan, Xie Susu dan Long Xuanwu menunggu dengan cemas. Saat itu, beberapa sosok datang dari kejauhan dan jatuh di depan keluarga Xie. Pemeran utama wanita, mengenakan gaun, rambut panjang dan pinggang, anggun dan anggun, terutama pinggangnya yang ramping, yang benar-benar membuat orang mau tak mau ingin menggendongnya. Pinggang itu bisa disebut pinggang ular terhebat. Wanita itu jatuh di depan Xie Su dan segera berkata, ikutlah denganku. Xie Susu memandang wanita itu dan menangis. Semua terbungkus rapat, mereka ditemukan. Wanita itu keluar dari kerumunan bersama Xie Susu. Dua pria dan wanita parubaya di belakang, keduanya adalah Raja Tao, masih mengikuti. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, tunggu aku di sini. Dengan kata-kata ini, wanita itu membawa Xie Susu bersamanya dan berdiri di bawah bayangan di balik batu besar. Terima kasih, Susu. Saat seorang wanita membuka mulutnya, suaranya jelas. Ninger, buku terima kasih membuka tabirnya, memperlihatkan wajah biru Jun Xiao. Yang penting bukanlah wajah Xie Susu, tapi temperamen Xie Susu. Menjilat tulang Tiancheng bukanlah omong kosong.
Wanita itu melihat wajah Xie Susu dan penuh keluhan. Saat ini, itu menghilang. Saat berikutnya, wanita itu melemparkan dirinya ke pelukan Xie Susu. Dan kemudian, di balik batu besar itu, dua sosok bergulat bersama. Jauh di dalam oasis, Kaisar Tao, perhatikan muralnya dengan cermat. Seorang pria parubaya berpakaian gelap dengan temperamen dingin perlahan berkata, pria di sebelah kiri ini adalah Kaisar Changye dari Sekte Chang Xuantian di masa banjir dan kelaparan. Tidak akan ada yang palsu. Amitabha. Petik 2. Biksu berkepala pelontos itu melipat tangannya dan berkata dengan rendah hati, yang di sebelah kanan ini adalah Bodhisattva Linggji dari 10.000 Buddha kita di masa lalu. Kaisar Changye, Bodhisattva Linggji. Inilah tokoh-tokoh terkenal di alam surga Tao. Yang teratas, Penatua 10.000 lembah iblis Saufu ragu-ragu dan berkata, Kaisar Changye dan Bodhisattva Linggji adalah orang-orang hebat yang tidak dapat dikalahkan di 4 alam dunia kita pada masa itu, tetapi sekarang mereka telah mati. Petik 2. Siapakah dua pria besar yang harus berlutut? Terlalu panjang, sudah 100 juta tahun sejak masa banjir dan kelaparan. Banyak pemimpin zaman dahulu yang tercatat, namun ada pula pemimpin zaman dahulu yang belum tercatat. Pada saat ini, angin suci yang mencari pelindung Dharma di Aula Matahari Suci berkata, perhatikan baik-baik mural ini. Ada banyak kaisar di bawah dua kaisar, dan ada banyak raja di bawah. Apakah kamu kenal kaisar-kaisar itu? Kaisar, pada masa banjir dan kelaparan, tidak banyak tanah. Beberapa kaisar yang lebih tua masih tahu. Oleh karena itu, kemungkinan besar kedua kaisar agung itu berlutut untuk menjadi sosok kaisar super yang keluar dari 4 alam kita. Jika begitu, lubang di depanku, mungkin ini bukan hanya tentang kaisar, tapi juga tentang yang abadi. Itu masalah besar. Beberapa kaisar mendiskusikannya dengan penuh semangat. Pedang bintang naga dan Xie Guangxi melindungi Mu Yun di belakang mereka. Ini adalah situasi terbaik saat ini. Biarkan mereka berhenti memperhatikan Mu Yun. Kemudian Mu Yun akan kabur nanti, dan tidak akan ada bahaya. Baiklah, sebuah suara menginterupsi diskusi. Tuan Luo Ao dari Kaisar Tianluo berkata dengan tegas, apapun yang terjadi, kita harus menjelajahi tempat ini. Jika ada kesempatan, setidaknya kita bisa masuk dan membicarakannya. Jika kita mundur sekarang, tempat itu akan kosong. Kerumunan itu mengangguk. Namun, jika ini bukan makam kuno Kaisar, tapi makam kuno Tuhan dan manusia, maka kita tidak bisa menanyakannya. Kita bisa melaporkannya ke kekuatan berlian dan membiarkan mereka datang. Setidaknya itu tidak akan membahayakan kita. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kaisar memimpin, dan raja-raja Tao ini mungkin memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. Tetapi jika dia adalah sosok yang tak terkalahkan di dunia nyata Taoisme dan para dewa, bahkan jika tanah kuno ini telah berlalu selama ratusan juta tahun, sudah pasti mereka, para kaisar dan raja, tidak dapat masuk untuk mengetahuinya. Pedang bintang naga dan Xie Guangxi memblokir Mu Yun di belakang mereka dan melambai padanya untuk pergi. Mu Yun juga tahu bahwa mungkin ada bahaya besar di masa depan. Bukan karena dia, Kaisar Taoisme, untuk tinggal di sini. Mundur beberapa langkah, Mu Yun berbalik dan ingin pergi. Bocah bau, kamu mau kemana? Teriakan dan omelan terdengar, dan klan Wu, dengan lambaian tangan besar, langsung meraih Mu Yun. Melihat pemandangan ini, pedang bintang naga dan Xie Guangxi mengubah wajah mereka dan bergegas melawan. Tapi saat itu juga, bang, keluarkan satu telapak tangan dari udara dan langsung kalahkan kekuatan telapak tangan Wu Fei. Itu hanya seorang pemuda dengan lebih dari 30 kantor Tao. Wu Fei, kenapa kamu selalu mendapat masalah dengannya? Suara dingin terdengar. Saat ini, Mu Yun berkeringat dan gemetar. Saat itu tadi, dia benar-benar merasakan kematian yang mendekat. Wu Fei adalah seorang kaisar. Meskipun dia membuka 30 kuil Tao, dia tidak mampu menerima serangan acak dari seorang kaisar. Jika wanita itu tidak melakukannya, dia pasti sudah mati. Langkah Wu Fei diblokir. Dia memandang orang-orang di tanah suci Yanyu dengan ketidakpuasan di wajahnya. Ketika dia melihat wanita yang bergerak, Wu Fei mendengus dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Yi Sanlohan dari 10.000 Buddha juga melipat tangannya dan berkata, Amitabha, adik kecil ini telah memberi kita informasi untuk membuat kita lebih siap. Wu Fei, jika kamu membunuhnya, siapa yang bersedia bekerja untuknya? Kita di masa depan. Wu Fei mendengus dingin dan tidak berbicara lagi.
Mu Yun memandang wanita itu, melengkungkan tangannya, lalu berbalik. Celah, Wu Fei, aku ingat kamu. Dia memarahi dengan marah di dalam hatinya, dan Mu Yun segera pergi dari sini. Tidak jauh dari situ, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Kaisar dan Raja. Wanita itu, hanya Raja Tao yang berani menghentikan Kaisar Tao secara langsung. Saya khawatir rumah besar Tao memiliki lebih dari 1000 kursi. Xie Susu dan Long Xuanwu sangat gembira melihat Mu Yun kembali. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Melihat Long Xuanwu, Xie Susu memiliki ekspresi tulus di wajahnya, dan Mu Yun tidak menyembunyikannya. Dia akan menceritakan kisahnya sebelum dan sesudahnya. Long Xuanwu mengepalkan tangannya dan memarahi Wu Fei bajingan tua itu, yang telah menjadi kaisar dengan memakan puluhan ribu makanan tahun baru sendirian, sungguh bangga. Saudaraku, jangan marah. Saat kamu menjadi kaisar, kamu bisa membunuhnya sebagai bajingan tua. Cheng Huang, dia tidak sabar. Belakangan, saya mengetahui berapa kali kaisar merampoknya. Jika dia harus membuka 1000 kuil Tao, dia akan membunuhnya jika dia punya kesempatan. Kali ini lebih baik membuka rahasia makam kuno. Akan lebih baik jika ada kesempatan untuk membunuh orang tua itu. Mu Yun kembali ke pinggiran. Para kaisar di sekitar lubang sudah mulai bergerak. 8 kaisar menawarkan berbagai instrumen kekaisaran Tao satu demi satu, dan nafas mereka didorong secara ekstrim, mencoba membuka lubang larangan kuno ini. 8 kaisar memiliki nafas yang kuat. Bahkan jika orang melihat langit dan bumi dari jarak puluhan mil hingga ratusan mil, mata mereka tetap linglung. Ki dari 8 kaisar Tao menyebar ratusan mil di sekitarnya. Mereka jauh, tapi rasa paksaan masih begitu kuat. Made, ini adalah ranah Kaisar Daoxin. Sekalipun itu hanya tingkat ranah, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak, sebagai Kaisar Tao. Long Xuanwu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Perasaan berdebar-debar terlalu kentara. Long Xuanzeng juga melihat ke arah lain dan berkata dengan tenang, saya ingin tahu apakah Kaisar Tao ini dapat melanggar larangan di sini. Bagaimanapun, itu ditinggalkan oleh Kaisar. Faktanya, Mu Yun lebih khawatir. Jika bukan Kaisar, tapi Dewa Tao yang abadi. Itu lebih buruk lagi. Pasukan tingkat perunggu dari semua sisi dipisahkan sejauh ratusan mil dan tidak berani mendekat. Bahkan beberapa Raja Tao yang kuat yang telah membuka ratusan kuil Tao juga menghela nafas. Setiap kali mereka menghadapi Kaisar, tekanan di hati mereka juga besar. Hanya Raja-Raja Tao yang telah membuka ribuan rumah Tao yang dapat memiliki kepercayaan diri untuk menjadi kuat di hadapan Kaisar biasa. Bang-bang, terdengar suara gemuruh terus-menerus. Masyarakat hanya bisa menunggu. Dalam beberapa hari pertama, kami masih di sini, menunggu dan mengawasi. Sekitar setengah bulan kemudian, di daerah itu, bahkan Raja Tao yang kuat pun tidak dapat melihat apapun. Mu Yun baru saja mulai berkultivasi. Lagi pula, aku tidak ada hubungannya. Mu Yun perlu menguasai teknik pedang Wu Wei, teknik Dewa Pembunuh Changsuan Jilid kedua, tinju Dewa Tianu, dan formula pedang instan. Jika Anda dapat menemukan sesuatu di tempat rahasia berikutnya, tidak ada keraguan bahwa kekuatan adalah yang utama jika Anda ingin mendapatkan peluang besar. Kekuatan semua pihak, tunggu terus. Larangan seperti itu hanya bisa dilakukan secara perlahan. Tentu saja, jika Anda seorang kaisar, mungkin mudah untuk dipatahkan. Dalam sekejap, 2 bulan berlalu. Baru sebulan yang lalu, 8 kekuatan emas sekali lagi mengirimkan 2 tokoh besar dari ranah Kaisar Daoxin untuk berpartisipasi dalam melanggar larangan tersebut. Hitung dengan cermat, sudah 3 bulan, Mu Yun Daofu telah mencapai 32 dari 31. Mu Yun pernah bertemu di sebuah tempat rahasia. Butuh 1 atau 2 bulan untuk melanggar larangan tersebut. Tapi seperti ini, 3 bulan. Terlalu panjang. Jika tidak ada yang bisa diperoleh, haruskah kekuatan emas utama mati karena amarah? Mu Yun tidak khawatir, tapi kekuatan perunggu di sekitarnya khawatir. Tidak ada gunanya terburu-buru. Siapa yang berani bertanya? Itu kematian. Jadi, menunggu seperti ini. 10 hari terakhir bulan keempat. Akhirnya, ratusan mil jauhnya, jauh di dalam inti, di atas bumi, terdapat kolom cahaya dengan diameter 10 mil. Ia naik ke langit dan menerangi dunia yang suram ini. Ya, seseorang berseru, lihatlah kaisar-kaisar itu. Bagaimana situasinya? Ini adalah kekuatan 8 tingkat emas penuh, dan 24 kaisar mengambil tindakan. Setelah 1 jam,
langit dipenuhi cahaya. Segera, raja-raja Tao dari kekuatan perunggu yang semula dipanggil kembali satu demi satu. Patriark, pemimpin sekte, setiap bawahan berbicara satu demi satu. Namun segera, kekuatan perunggu utama menemukan petunjuk. Pada awalnya, 8 kekuatan mengambil 10 raja Tao dari kekuatan perunggu di 4 alam. Setidaknya ada 300 raja Tao. Tapi sekarang, kurang dari separuh penganut Tao kembali. Ayah, Long Xuanwu, Long Xuanmei dan yang lainnya sangat bersemangat saat melihat kembalinya pedang bintang naga. Hanya dengan melihat pedang bintang naga, hanya ada 6 orang di sekitarnya. Long Xuanwu menatapnya dan berkata, "Ayah, di mana Paman Meng?" Long Meng adalah guru Long Xuanwu. Pada awalnya, dia bertanggung jawab untuk mengajar Long Xuanwu. Kemudian, dia diam-diam melindungi Long Xuanwu. Mendengar ini, pedang bintang naga tampak jelek dan pergi ke samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Xie Susu memandang Xie Guangxi secara berbeda dan bertanya, "Ayah, di mana paman kedua Xie Qing?" Xie Qing juga merupakan raja Tao dari aliran utama keluarga Xie, dengan kekuatan luar biasa. Xie Guangxi mengayunkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, "Mati. Mati." Tubuh Xie Susu, yang telah dilubangi oleh beberapa wanita secara bergantian dalam beberapa bulan terakhir, sedikit berkedip saat ini, dan wajahnya, yang sudah kekurangan ginjal, tampak semakin kekurangan ginjal. "Ayah, ada apa?" Ketika Xie Sui mengetahui bahwa ayahnya juga pucat, seolah-olah dia terluka, dia berkata dengan prihatin. Xie Guangxi mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Tidak ada. Dunia terlarang terlalu kuat dan kekuatan serangan baliknya terlalu kuat. Banyak orang telah mati." Petik 2. Tidak mungkin. Xie Susu buru-buru berkata, "Paman Xie Qing memiliki kekuatan yang sama denganmu. Bagaimana dia bisa mati?" Xie Guangxi melirik putranya dan tetap diam. "Paman." Mu Yun kemudian menarik buku laksi dan berkata dengan suara rendah, "Jangan tanya." Segera, Xie Susu sepertinya memahami sesuatu, dan wajahnya bahkan lebih buruk lagi. "Itu mereka," Xie Susu berbisik, "kekuatan emas itulah yang membuat kita, Raja Tao dari kekuatan perunggu, mengambil risiko, bunuh diri, dan menjadikan mereka pencari jalan." Xie Guangxi mengepalkan tinjunya dan berkata lagi, "Baiklah, itu saja." Xie Susu sangat marah. "Biarkan orang-orang mereka mati. Bahkan tidak bisa mengatakannya." Mu Yun menepuk bahu Xie Susu dan berkata, "Kamu seharusnya tahu bahwa ini adalah akar dari tingkat kekuatan dalam 10 batas kuno. Mengapa jelas ada kekuatan tingkat berlian, kekuatan tingkat emas, dan kekuatan tingkat perunggu? Itu untuk memberitahu orang-orang di semua tingkat kekuatan untuk berperilaku. Atasan mempunyai kekuasaan yang jelas untuk menghukum bawahan. Jika ada yang tidak setuju, lalu bunuh pintunya." Xie Susu terhuyung-huyung di tanah dan mengepalkan tinjunya. Sebelum, dia adalah putra dari pemimpin klan Xie. Tidak ada yang berani memprovokasi dia di wilayah Beilong. Dan dia tidak pernah memprovokasi siapapun. Alasan utamanya adalah dia menyukai tulangnya, yang membuat banyak orang memiliki perasaan jahat terhadapnya. Ada pria dan wanita. Wanita memang sangat baik, tapi pria sangat merepotkan. Tidak ada yang berani menyentuhnya di wilayah Beilong. Namun saat ini, sudah tidak berada di wilayah Beilong. Bahkan ayahku, seorang raja Tao yang terkenal, tidak dapat menahan diri. Di sisi lain, Long Xuanzeng, Long Xuanmei dan lainnya juga terlihat jelek. Raja-raja Tao yang telah meninggal semuanya adalah para tetua mereka, yang mengajar mereka dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Jika mereka mati di tempat rahasia, hati mereka akan sedih, tetapi mereka tidak akan marah. Namun sekarang, dia dipaksa oleh kekuatan emas dan harus mati. Long Xuanwu berbisik, "Kita tidak akan membobol tempat rahasia ini, dan kita tidak bisa membiarkan mereka mati." Sore, pedang bintang naga berteriak, "Xie Susu bodoh. Tidak bisakah kamu memahaminya? Saat mereka memanggilku untuk menunggu, mereka ingin aku mati. Keluarga naga dan keluarga Xie baik-baik saja. Kepala keluarga Jin sudah mati." Apa? Mendengar hal tersebut, hati orang-orang yang hadir bergetar. Jin Tianzong, pemimpin keluarga Jin, adalah orang yang setingkat dengan Long Xingjian dan Xie Guangxi. Patriark, sudah mati. Semua orang melihat ke keluarga Jin, dan benar saja, mereka melihat bahwa tidak satu pun dari 10 raja Tao yang pergi ke keluarga Jin telah kembali. Di kejauhan, orang-orang di keluarga Jin sudah menangis dengan suara pelan.
Beberapa Raja Tao dari keluarga Jin sedang menghibur rakyatnya dan bersiap untuk pergi. Xie Guangxi kemudian berkata, kita mungkin tidak akan kembali. Pedang Bintang Naga mengangguk ketika mendengar ini. Xie Guangxi memandang Mu Yun dan berkata, berkat berita itu, Kaisar 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis masih menjaga kita. Petik 2. Kemudian, saya melihat seorang Raja Tao mati, tetapi tidak ada fluktuasi. Kaisar Tao itu siap membiarkan kita semua mati. Penatua Yue Linglong dari Tanah Suci Yanyu sangat menentangnya. Sekarang giliran kita untuk mati. Penatua Yue Linglong menghentikannya. Penatua Yue Linglong, siapa ini? Mu Yun tidak tahu. Pedang Bintang Naga berkata, saudaramu, orang yang berbicara untukmu. Itu dia. Xie Susu juga tercengang. Ternyata nama sesepuh itu adalah Yue Linglong, Penatua Tanah Suci Yanyu. Xie Susu terkejut dan berkata, ayah, bukankah dia seorang Raja Tao? Ya, Xie Guangxi mengangguk dan berkata, namun, Raja Tao juga kuat atau lemah. Long Xingjian dan saya telah membuka ratusan kuil Tao. Dia, terakhir kali seseorang melihatnya bergerak, dia telah membuka lebih dari 3.000 kuil Tao. Oleh karena itu, di seluruh 4 alam, meskipun itu adalah kaisar tingkat pertama dan kedua, dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Lebih dari 3.000 kuil Tao. Menghadapi sosok Kaisar Daoxin di level 1 dan 2, mereka benar-benar tidak takut. Lebih penting lagi, Raja Tao yang jahat, begitu dia menerobos ranah Kaisar di masa depan, mungkin dekat dengan orang biasa di ranah 3 atau bahkan 4 perampok. Tingkat kerajaan Kaisar sangat aneh. Ada kemungkinan bahwa seorang Raja Dunia Pertama akan membuka ribuan Dao selama periode Raja Daois, yang akan lebih kuat daripada beberapa orang di dunia kedua atau bahkan dunia ketiga yang akan menembus level Kaisar dengan cara ini, membuka ratusan Dao. Jika tidak, mengapa begitu banyak Raja Tao yang selalu berusaha membuka lebih banyak rumah Tao? Sulit bagi seorang Raja Tao untuk naik ke surga dengan kekuatan perunggu utama. Kali ini, semua pihak kehilangan beberapa Raja Tao, yang bisa dikatakan kerugian besar. Oleh karena itu, banyak orang yang sangat sedih. Namun betapapun menyedihkannya, orang mati tidak dapat dilahirkan kembali. Dan mereka harus melanjutkan perjalanan selanjutnya. Anda bisa mendapatkan beberapa keuntungan di kawasan terlarang kuno kekaisaran ini. Jika tidak, Raja-Raja Tao itu akan kalah sia-sia. Pedang Bintang Naga, Xie Guangxi, segera memerintahkan keluarga mereka. Mu Yun melihat ke dalam. Kolom cahayanya masih mencapai langit. Raja dan Kaisar Tao dari 8 kekuatan emas berkumpul di sekitar tiang cahaya dan menunggu keberangkatan mereka kapan saja. Xie Guangxi juga memerintahkan mereka turun. Di dalam keluarga Xie Gu, semua murid tingkat Tao, seni bela diri, mundur dan tidak diizinkan masuk. Hanya kerajaan surgawi dan tingkat Raja Tao yang bisa memasukinya. Kekuatan perunggu dari semua pihak hampir membuat tata letak seperti itu. Sangat berbahaya membuka kawasan terlarang kuno ini. Lebih berbahaya bertanya kepada orang setingkat Tao. Faktanya, Kaisar Daofu, saya khawatir, tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Segera, Pedang Bintang Naga memandang Mu Yun dan berkata, saudaramu, kamu harus tinggal bersama kami dan jangan lari-lari. Aku tidak tahu kenapa, menurutku seni bela diri klan Wu membunuhmu. Benar, benar, benar. Xie Guangxi juga berkata, ikuti kami dan bertindak bersama. Setidaknya kami bisa melindungimu. Terima kasih untuk palunya. Xie Guangxi berkata sambil tersenyum, kamu memiliki hubungan yang baik dengan anakku. Kamu harus. Setelah mendengar ini, Pedang Bintang Naga segera mengerti. Xie Guangxi ingin membawa Mu Yun ke kamp keluarga Xie. Kamu pasti sedang bermimpi. Mu Yun memiliki potensi yang sangat besar sehingga ia akan menjadi kaisar di masa depan. Merupakan hal yang baik untuk memiliki hubungan yang baik. Ya, baik Xuan Wu maupun Xuan Mei menyebut Anda berkali-kali. Anda menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuan mereka berkali-kali. Profilnya membantu saya. Terima kasih. Pedang Bintang Naga tersenyum dan berkata, saudaramu, gerbang keluarga naga kami selalu terbuka untukmu. Perjalanan ke tanah kuno ini telah berakhir. Datanglah ke keluarga nagaku. Jika kamu ingin menjadi tamu, kamu juga harus datang ke keluarga Xieku. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka tampak saling mencubit. Orang lain telah menerima begitu saja. Baik keluarga Xie maupun keluarga Panjang berada di wilayah Naga Utara Kerajaan Naga.
Utara dan selatan saling bertentangan. Hubungannya tidak buruk, tapi tidak baik. Terjadi perselisihan di antara mereka, dan hal ini sering terjadi. Dan saat itu juga, dong dong dong, raungan tumpul terus terdengar. Di kejauhan, pilar cahaya menghilang. Sebaliknya, jauh di dalam bumi, suara gemuruh berirama terjadi. Ini seperti jantung yang berdetak kencang. Saat ritme ini ditransmisikan, setiap orang merasa detak jantungnya seolah-olah dikendalikan oleh ritme ini. Di depan, Raja Surgawi Dao Huang, Dao Wang, dan Dao Fu dari kekuatan emas utama telah melompat ke dalam lubang. Pedang bintang naga melambai dengan tangan yang besar. Xie Guangxi pun memesan langsung. Pada saat yang sama, semua pembangkit tenaga listrik tingkat perunggu di sekitarnya juga memimpin dengan bergegas keluar satu persatu. Begitu banyak raja yang mati pada saat ini. Jika Anda tidak mendapatkannya, kali ini Anda akan kehilangan uang. Mu Yun mengikuti keluarga Xie dan seniman bela diri keluarga naga dan juga menuju ke depan. Sekarang, dia sangat memahaminya. Terlalu lambat untuk membuka rumah Tao dengan berlatih keras. Cara terbaik dan tercepat adalah mendapatkan bahan-bahan alami dan harta karun lokal, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka rumah besar Tao dan meningkatkan kekuatannya. Saat ini, ada peluang bagus. Akan sempurna jika kita bisa membuka lebih dari 100 kuil Tao di sini dan menjadi Raja Tao. Saat kami sampai di tepi lubang, kami benar-benar bisa melihat. Ada banyak reruntuhan di sekitar lubang, dengan diameter lebih dari 30 li, dan di bawahnya tampak gelap. Ini bukan seperti kawasan terlarang kuno, tapi seperti neraka. Semuanya, hati-hati. Hidup adalah yang utama dan peluang adalah yang kedua. Ya, sua-sua, bayangan demi bayangan, jatuh ke bawah. Tampaknya setelah beberapa tarikan napas, sepertinya butuh waktu lama. Saat memasuki lubang, persepsi sekitarnya menghilang. Dan kemudian Mu Yun mendarat di tanah. Jangan gerakkan pedang Raja Ming. Dia segera memegangnya di tangannya dan menatap sekeliling dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Ada hutan di sekitarnya, dan ada sekitar 100 orang di dalam hutan. Mu Yun melihat ratusan orang datang dari kekuatan yang berbeda. Beberapa orang berkumpul sekaligus ketika mereka melihat kenalan. Anda bisa melihat-lihat. Mu Yun mau tidak mau terlihat hitam. Sayang sekali, tidak ada keluarga naga atau prajurit keluarga Xie. Saat Mu Yun sedang melihat sekeliling, sesosok tubuh datang ke arahnya. Itu adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan rok lipit berwarna ungu muda dengan beberapa kupu-kupu di roknya dan bunga anggrek yang mempesona di alisnya. Rumbai ungu dimasukkan secara miring. Mata besarnya sepertinya mampu menyusun segalanya. Bibirnya tidak merah, dan pemerah pipi diaplikasikan sedikit. Rambut panjangnya tergerai tertiup angin, ditemani anting cincin. Ibarat peri di teratai, membuat orang merasa kasihan. Yang terpenting adalah temperamen feminin. Ada perasaan kasihan pada pandangan pertama. Orang-orang mau tidak mau ingin memeluknya dan menyakitinya. Namamu Mu Yun. Wanita itu memandang Mu Yun dan berkata langsung. Kamu adalah... Melihat wanita itu, Mu Yun cukup penasaran. Namaku Sao Ninger. Wanita itu berkata, susu berkali-kali memberitahuku bahwa jika aku melihatmu, aku harus membawamu bersamaku dan melindungimu pada saat kritis. Sao Ninger, 10.000 lembah iblis, klan ular perak raksasa, cucu perempuan penatua Sao Fu. Mu Yun menatap Sao Ninger beberapa kali. Wanita ini secantik bunga, tidak ada yang lain, tapi pinggang rampingnya sungguh menawan. Tak heran jika sejak zaman dahulu orang selalu suka mengatakan bahwa wanita memiliki pinggang yang bergerak. Mu Yun tersenyum dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya tidak ingin membawa masalah kepada orang lain. Sao Ninger tersenyum dan berkata, jangan sopan padaku. Aku mendengar dari buku bahwa kamu adalah teman dekatnya dan saudara hidup dan mati. Jika kamu dalam bahaya, dia dalam bahaya. Saat aku bilang untuk menjagamu, aku tidak merendahkan, tapi teman buku, yaitu temanku. Dia memberitahuku bahwa kamu sangat kuat. Namun, meskipun kamu telah membuka lebih dari 30 istana Tao, kamu harus memahami bahwa ada 20 atau 30 kaisar yang datang ke sini. Tingkat Raja Tao setidaknya ratusan. Tingkat Tao Kaisar setidaknya ribuan. Kamu benar-benar berbahaya sendirian. Jika sesuatu terjadi padamu, susu tahu bahwa aku pernah melihatmu sebelumnya dan gagal mengundangmu. Dia akan membenciku. Sao Ninger berbicara dengan suara yang menyenangkan dan nada serius. Mu Yun bisa merasakan bahwa wanita itu sangat serius.
Mu Yun melihat sekeliling. Banyak orang melihat Shao Ninger. Bagaimanapun juga, Shao Ninger benar-benar memiliki pesona yang tak terkatakan. Namun, ada beberapa orang di belakang Shao Ninger yang tidak jauh darinya. Salah satunya adalah wanita parubaya dengan tubuh montok dan postur anggun. Bau samar yang tercium membuat orang tak berani meremehkannya. Seorang Raja Tao, dalam hal ini, ketaatan lebih baik daripada rasa hormat. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Nona Shao, tolong. Terima kasih kembali. Segera, Shao Ninger datang bersama Mu Yun. Ini adalah tetua Qin Yu dari klan Juji Silver Snakeku. Wanita parubaya itu memandang Mu Yun, mengangguk, tersenyum, dan menjulurkan lidahnya. Lidah itu sangat panjang. Itu lebih panjang dan lebih sempit dari orang biasa, tapi sekilas Mu Yun tidak merasa jijik. Sebaliknya, dia berpikir, itu sangat bagus. Setelah melihat beberapa orang ular perak Juji lainnya, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berpikir, si Susu, bahkan ular pun ikut bermain. Pergi dari sini bersama-sama. Dalam perjalanan, Shao Ninger juga berbicara dengan Mu Yun tentang 4 alam, sejarah masa banjir dan kelaparan, berbagai kekuatan di era saat ini, hubungan umum, dan beberapa tokoh besar di berbagai kekuatan. Beberapa orang berlari kencang. Shao Ninger berkata sambil tersenyum, jangan berpikir aku terlalu bertele-tele. Aku tidak tahu apa-apa tentang buku. Mataku terbatas pada wilayah Naga Utara. Dia memintaku untuk memberitahumu lebih banyak jika aku bertemu denganmu. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, tidak. Melihat Shao Ninger, Mu Yun merasa bahwa wanita ini benar-benar tidak biasa. Dibandingkan dengan Long Xuan Mei, Nan Ruxue, Hua Junzu dan Ku Miao Tong, wawasan Shao Ninger sangat berbeda. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Shao Ninger memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika kamu ingin mengatakan sesuatu. Yah, Mu Yun tersenyum dan berkata, aku hanya ingin tahu. Nona Shao berpengetahuan luas dan berasal dari keluarga ular perak Juji di lembah 10.000 iblis. Tahukah kamu si Susu, angin, mengalir? Mendengar ini, Shao Ninger tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya tentu tahu. Namun, pada awalnya, saya benar-benar marah, tetapi kemudian, saya tidak bisa menahan hati dan memikirkannya sepanjang waktu. Mendengar ini, Mu Yun terkejut. Ini terlalu langsung. Kemudian aku menyadari bahwa hatiku tertuju padanya, selama dia peduli padaku. Mu Yun tidak berkata apa-apa. Shao Ninger memberinya perasaan bahwa dia berpengetahuan luas, santai dan bermartabat. Tapi kata-kata itu keluar dari mulutnya, dan Mu Yun selalu merasa aneh. Faktanya, tuanmu, Anda memiliki bakat yang luar biasa. Sia-sia jika tinggal di berbagai daerah. Saya ingin tahu apakah tuanmu tertarik untuk bergabung dengan lembah 10.000 iblis kami. Shao Ninger kemudian berkata, 10.000 lembah iblis kami dibagi menjadi 5 keluarga. Tetapi tidak hanya ada 5 keluarga, tetapi juga keluarga lain, serta seni bela diri rakyat Anda, dan banyak tetua Qing, yang merupakan tidak berstatus rendah. Mu Yun tersenyum dan berkata, saya terbiasa bebas. Shao Ninger tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya tidak banyak bertanya. Hanya saja mereka yang berlatih seni bela diri sendirian selalu kekurangan informasi. Sulit untuk memecahkan masalah sendiri. Jika ada sekte, itu akan berbeda. Kekuatan tingkat emas mungkin bukan tempat jangka panjang bagi penggembala. Di masa depan, penggembala mungkin tertarik dengan kekuatan tingkat berlian. Kekuatan berlian, kekuatan besar orang-orang di kerajaan Tao. Mu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Berikutnya, selama beberapa hari, Qin Yu yang lebih tua, bersama 4 orang, pergi menjelajah dari waktu ke waktu. Berhenti dan pergi. Di negeri ini, barisan 6 orang telah menempuh perjalanan puluhan ribu mil. Tidak ada penemuan unik dalam perjalanannya. Terdapat juga reruntuhan beberapa candi kuno dan reruntuhan beberapa bangunan. Hanya 6 orang yang bertanya satu demi satu, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Faktanya, misteri sebenarnya adalah pencarian tanpa tujuan. Seringkali, mereka mencari situs bersejarah. Inilah sebabnya Mu Yun tidak pernah melupakan orang tua hulu. Perburuan harta karun labu tua benar-benar dapat menghemat banyak waktu. Kali ini, di dalam batas makam kuno Kaisar, hulu tua akan menghasilkan banyak uang. Pada hari ini, keenamnya berhenti di hutan pegunungan kecil. Hutan pegunungan ini mencakup radius sekitar 30 mil. Itu tidak besar,
Pohon-pohon kuno tingginya sekitar 10 kaki, dan gunung-gunung menjulang dari tanah. Mo Yun dan Sao Ninger duduk di atas sebongkah batu biru dan menutup upacara untuk mengatur nafas mereka. Qin Yu, bersama 4 orang lainnya, bertanya di sekitar sini. Selama beberapa hari terakhir, Sao Ninger telah memperlakukan Mo Yun dengan sangat ramah dan tulus. Dia menjawab setiap pertanyaan yang dia ajukan. Tanpa bertanya pada Sao Ninger, dia juga akan mengatakan beberapa patah kata lagi tentang 4 alam saat ini dan situasi terkini dari 100 alam di Prancis Utara. Keempat batas tersebut, dalam 100 batas Prancis Utara, tidak layak disebutkan dalam analisis akhir. Yang terkuat adalah tingkat kaisar. Ada banyak kaisar, dewa, dan tokoh setingkat raja di seluruh 100 wilayah di Prancis Utara. Semakin banyak Anda tahu, semakin Mo Yun ingin menjadi kuat. Mo Yun dari 32 prefektur Tao bukanlah ayam yang lemah. Namun, jika alam ditingkatkan dan segala sesuatu yang Anda lihat dan ketahui ditingkatkan, maka akan berbeda. Saat mereka berdua mundur, tiba-tiba terdengar sesuatu di hutan. Sekelompok 12 orang datang dari satu arah. Ketika mereka melihat Mo Yun dan Sao Ninger duduk di tengah hutan pegunungan, ke-12 orang itu berhenti satu demi satu. Sao Ninger, pemuda terkemuka itu mengangkat alisnya dan berkata dengan gembira, "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, kebetulan sekali."